Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat berupa nikmat iman dan Islam ini. Di nikmat iman dan Islam ini nikmat yang tertinggi ya. Nikmat yang tertinggi, nikmat yang paling kita damba-dambakan, karena dengan nikmat inilah kita bisa mendapatkan keselamatan, terutama hidup di akhirat ya. Kita alhamdulillah ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang mukmin, menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, dilembutkan hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita mungkin yang belum Allah berikan hidayah bagi mereka belum mengenal Allah ya. Mereka belum mengenal Islam, mereka belum mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka belum beriman kepada Allah. Sampai mati andaikan mereka enggak beriman kepada Allah, maka adresnya jelas neraka. Oleh Allah kita diberikan nikmat iman dan Islam ini dan harus kita jaga sebaik-baiknya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan yang Islam. Jangan pernah kau akhiri hidup ini dalam kondisi tidak menjadi orang muslim. Artinya apa? Selagi Allah masih memberikan kita umur dan usia, manfaatkan usia dan umur yang ada ini untuk benar-benar menjadi orang yang beriman. Menjadi orang-orang yang senantiasa pasrah kepada Allah, menjadi orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena iman pun tanpa amal soleh ya menjadi kerak lahir yang kosong tanpa adanya arti. Amal soleh tanpa adanya iman juga akan ngawur. Maka dalam Al-Anfal ya, ayat 2 dan ayat 3 kita akan menemukan di sana ya, betapa orang-orang mukmin ini memiliki ciri-ciri yang harus ada, dan dia bisa menjadi seorang mukmin yang sejati, bukan mukmin yang KW-KW ya, bukan mukmin yang imitasi, bukan mukmin yang kamuflase, bukan mukmin yang pura-pura, bukan mukmin yang KTP. Tapi kita ingin menjadi mukmin yang sejati, mukmin yang memiliki kualitas iman yang bagus. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan ayat 3 ini ada 4 ya. Ada 4 ciri-ciri mukmin sejati. Ada 4 ciri-ciri mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Jadi bukan mukmin yang pura-pura, bukan mukmin yang KTP-nya saja, bukan mukmin yang kamuflase ya. Tetapi mukmin yang sesungguhnya mukmin. Apa ciri-cirinya? Nah, ini harus ada dalam diri kita ya. Kalau 4 ciri-ciri ini ada dalam diri kita, insya Allah kita menjadi mukmin yang sejati. Pertama kata Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila mereka disebut nama Allah kepada mereka, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Ini ciri yang pertama. Bahwa seorang mukmin yang sejati, mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, kalau disebut nama Allah kepada mereka, hati mereka bergetar. Ada getaran-getaran yang terjadi apabila telinga mereka mendengar kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, bergetar di sini bisa mengandung makna, 2 makna. Yang pertama, bergetar karena ada kerinduan.
Orang mukmin yang imannya hidup, dia akan merasa rindu berjumpa dengan Allah apabila nama Allah itu disebut. Nah, ini nggak main-main ya. Nggak main-main. Kita kadang-kadang kalau disebut nama Allah, adakah getaran dalam hati kita? Ini tanda tanya besar. Kalau ketika disebut nama Allah kita biasa saja, tidak ada getaran, tidak ada reaksi jiwa kita, jangan-jangan kita belum menjadi mukmin yang sejati. Kalau ketika disebut nama Allah kemudian kita tidak ada respon apapun dalam jiwa kita, khawatir kita menjadi mukmin-mukmin yang bohong-bohongan. Ya, mudah-mudahan kita masih dalam proses ya, masih ada proses untuk menuju ke sana. Ya, selagi masih ada waktu, ya kita masih diberikan umur, masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri agar kita menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Jadi getaran hati ini pertama karena dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti Rabi'atul Adawiyah ya. Seorang sufi, seorang wanita tapi tokoh sufi yang sangat terkenal, Rabi'atul Adawiyah, yang sangat terkenal ajarannya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan bahwa seandainya surga dan neraka itu tidak ada, aku tetap akan menyembah kepadamu ya Allah. Ini kan luar biasa. Seandainya ya, surga dan neraka itu ada, kata Rabi'atul Adawiyah, aku tetap tidak akan meninggalkanmu ya Allah. Kenapa? Ibadahku bukan karena surga, bukan karena neraka. Ibadahku bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka. Tetapi ibadahku karena aku cinta kepada Engkau ya Allah. Ini Rabi'atul Adawiyah ya. Kalau kita kadang-kadang ibadah itu ada motif-motif tersembunyi, ada harapan di balik itu, ingin masuk surga umpama, ingin supaya dijauhkan dari neraka, ya boleh. Ya, boleh. Namanya ibadah itu harus ada motivasi. Ya. Tetapi kemudian jangan 100% kita ibadah hanya mengharapkan surga atau karena kita tidak ingin masuk ke neraka. Sehingga pertanyaan Rabi'atul Adawi ini menarik. Ya. Kalau andaikan surga dan neraka itu tidak ada, tetap masihkah engkau menyembah kepada Allah? Ya, jangan-jangan ketika surga ini tidak ada, neraka tidak ada, sudahlah kita harus menyembah kepada Allah. Ya ngapain? Toh kita nggak dapat surga, nggak dapat neraka. Ya. Ini berarti ada motif lain. Allahnya ketutupan akhirnya. Allahnya ketutupan yang ada dalam benak kita. Kita melaksanakan ibadah karena ingin mendapatkan surga. Jadi kita beribadah itu niat pertama adalah karena kita cinta kepada Allah. Kalau sudah didasari rasa cinta kepada Allah, Allah meridhai kita, maka insya Allah kita akan dapat hadiah dari Allah berupa surga. Jadi yang pertama kita gapai adalah ridha Allah. Kita melaksanakan sholat karena ridha Allah. Kita melaksanakan puasa Ramadan karena mencari ridha Allah. Kita infak sodakoh, ya, wakaf tanah dan sebagainya karena mencari ridha Allah. Kalau sudah ridha Allah kita gapai, kita capai, maka insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah. Jadi wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar ketika disebut nama Allah karena ada kerinduan di hati mereka ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bergetar ketika disebut nama Allah karena ada rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perasaan takut terhadap Allah. Nah, ini puncaknya iman seseorang yang sangat berkualitas. Kita kalau sudah punya rasa takut kepada Allah, maka tidak akan ada perbuatan sekecil apapun yang bernilai negatif yang akan kita lakukan. Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita takut-takut ini bukan neraka sebetulnya ya. Yang kita takut itu Allahnya. Neraka ini ya makhluk ya.
Hanya satu tempat yang Allah sediakan. Yang kita takutkan itu bukan nerakanya, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Ya. Kalau kita sudah takut kepada Allah, maka perbuatan kita akan selalu mengarah kepada perbuatan yang positif. Kalau dia menjadi seorang pejabat, takut kepada Allah, maka dia akan amanah dengan jabatannya. Dia akan mempergunakan jabatannya untuk berbuat maslahat yang sebanyak-banyaknya untuk rakyat. Ya. Kalau dia seorang penguasa, ya, takut kepada Allah, maka dia tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya. Justru dia pergunakan kekuasaannya untuk mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia orang kaya, takut kepada Allah, maka hartanya tidak akan ditumpuk-tumpuk. Dia tidak akan memelihara sifat bakhil, pelit dan meditnya. Dia lebih memperbanyak hartanya digunakan untuk maslahat umat, berbagi bagi yang membutuhkannya, ya, menyumbang pondok pesantren, menyumbang masjid, menyumbang yayasan Islam, menyumbang panti-panti asuhan, menyantuni yatim piatu, orang-orang jompo. Ya. Jadi orang yang takut kepada Allah, kalau dia memiliki harta, tidak akan ada harta yang bertumpuk di rumahnya. Selalu dia dapatkan, dia bagi. Dia dapatkan, dia bagi. Ini orang yang takut kepada Allah. Kalau dia berilmu, seorang alim, takut kepada Allah, maka ilmunya tidak akan menyebabkan dia mencari hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi lebih kepada ukhrawi. Dia manfaatkan ilmunya untuk, ya, mencerdaskan kehidupan masyarakat. Orang-orang awam dia bimbing, orang-orang yang mengerti hukum dia bimbing. Bukan malah ilmunya dipendam sendiri, digunakan sendiri, orang lain nggak dibagi-bagi. Maka orang yang berilmu, ilmunya tidak manfaat, ilmunya hanya dia pegang untuk sendiri, tidak disebarkan kepada orang lain, maka ilmunya akan membawa dia kepada neraka. Jadi getaran hati ketika nama Allah disebut itu karena ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyebabkan kita terdorong untuk berbuat dosa, ya, karena kadang kita tidak ada rasa takut dalam diri kita ini dengan Allah. Jadi yang membuat kita begitu bebas berbuat dosa yang A kita kerjakan berganti dosa yang B, dosa yang B kita tinggalkan berganti dengan dosa yang C, terus seperti itu. Kenapa kemudian kita begitu, ya, semangat, begitu tergairah untuk berbuat dosa? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau rasa tidak takut ini ada dalam diri manusia, dia akan mudah berbuat sewenang-wenang. Seorang pejabat yang dia tidak takut kepada Allah, ya korupsi, ya, menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya. Tapi kalau dia takut kepada Allah, maka semua yang dia lakukan akan menjadi sebuah amal ibadah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Orang yang imannya hidup, maka saat ada kalimat Allah yang disebut, maka ada sinyal di hatinya, ya, ada getaran khusus. Nah, ini yang kita khawatir. Kita kadang-kadang suara azan ya azan, kita nggak kemudian menyimak, mendengarkan, mengagungkan nama Allah. Ya, di rumah kita mendengar azan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah kita diam mendengarkan suara azan? Kayaknya tidak, ya. Ya kalau di masjid barangkali sedang ada azan kita mendengarkan, ya, di masjid. Di rumah kita lagi banyak pekerjaan, kegiatan, pertemuan dengan keluarga misalkan, bercengkrama dengan keluarga. Ketika azan dikumandangkan, apakah kita diam mendengarkan azan? Tidak, ya. Azan sedang dikumandangkan, HP masih menyala, kita masih mendengarkan YouTube, ya, musik-musik dan lain sebagainya, hiburan-hiburan di YouTube itu. Azan dikumandangkan, TV makin dikencengin, ya. Lagi acara seru nih,
Azan berkumandang tambah digedein, tambah dibesarkan. Namanya nantang Allah ini, mau menyaingi suara Allah. Itu kan muazin Pak ya, bukan suara Allah. Memang azan itu adalah suara sang muazin. Tapi azan itu sebenarnya adalah panggilan Allah untuk kita melalui ya suara muazin. Ya. Itu panggilan Allah untuk kita, memanggil kita. Kalau ada, logikanya begini, ada orang ya, kita panggil tuh orang. Kemudian dia nggak nyahut, nggak menengok, nggak memenuhi panggilan kita. Apa yang terjadi? Kita akan marah. Ini orang sombong sekali. Sombong sekali nih orang. Dipanggil kok nggak nengok. Dipanggil kok nggak nyahut. Sombong dikatakan oleh kita. Pun demikian kita kalau Allah dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kita nggak memenuhi panggilan Allah itu, kita di mata Allah sombong. Orang yang paling sombong itu kalau sudah dia berbuat sombong di hadapan Allah, artinya tidak mau memenuhi panggilan Allah. Kalau dipanggil azan tidak mau menyahut, tidak mau memenuhi, Allah jangan sampai nyuruh makhluknya yang lain memanggil kita. Israel misalnya kan parah. Kalau Israel yang memanggil kita, selesai riwayat kita di dunia ini. Jadi selagi yang manggil bukan Israel, yang manggil masih muazin, yuk kita penuhi panggilan Allah ini. Ya, saya kadang-kadang sering ya merasa marah kalau ada azan berkumandang, apalagi mohon maaf ya, masjid-masjid yang di sampingnya ada kafe-kafe, masjid yang sampingnya ada kantin-kantin. Ya, ketika azan berkumandang mereka masih sibuk dengan dagangannya. Ketika azan berkumandang, musik-musik yang ada di kafe itu masih menyala. Ini kan namanya menyaingi panggilan Allah ini. Boro-boro mendengarkan, ya, menyahut ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Kan begitu mestinya. Ya. Ini mah azan berkumandang. Ya namanya kafe itu kan musiknya live terus ya berjalan. Akhirnya azan berkumandang, musik pun jalan. Tidak ada getaran hati ya. Hati bergetar ketika nama Allah dipanggil, nama Allah disebut. Jadi yang pertama, ciri-ciri mukmin yang sejati adalah ketika disebut nama Allah, dia akan bergetar hatinya, ya, akan bergetar jiwanya. Ada getaran yang menyebabkan dia semakin erat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua kata Allah, ciri-ciri mukmin yang sejati adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, akan bertambahlah iman mereka. Ini ciri yang kedua. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran terutama, ya, zadathum imana, iman mereka bertambah. Ini makanya orang ketika ada yang membaca Al-Quran, kita disuruh diam ya. Wa angsitu la'allakum turhamun, kata Allah. Kalau ada yang baca Quran, diamlah supaya kau dapat rahmat. Ketika ada ayat Al-Quran dibacakan, kau saksikan, kau simak, kau diam. Agar apa? Mendapatkan rahmat, kemudian bertambahlah iman kita. Orang yang imannya bagus ketika membaca ayat-ayat Allah, atau dibacakan orang lain, atau dia mendengar ayat-ayat Allah, dia akan bertambah imannya. Semestinya begitu. Disinilah bedanya baca Al-Quran dengan baca buku-buku yang lain ya. Kita baca Quran ya, 10 jam pun baca Quran, nggak akan ada itu penambahan iman. Tidak ada yang namanya itu ibadah pahala ya. Tapi Al-Quran ini bukan hanya satu ayat, bukannya satu kalimat, bahkan satu hurufnya tersimpan pahala yang begitu banyak. Bertambah imannya.
Ketika dia baca surat Al-Fil misalkan ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, tidakkah engkau menyaksikan bagaimana Allah bertindak kepada pasukan bergajah ketika itu yang akan menyerang Ka'bah. Kemudian oleh Allah cukup mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka, hancur luluh itu pasukan Abrahah yang bergajah yang begitu gagah, hancur hanya dengan burung ababil yang membawa batu. La haula wala quwata illa billah. Bertambahlah iman kita kepada Allah. Ketika kita baca ayat ya, ya kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Oleh Allah api diperintahkan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, dingin kau. Dingin kau, selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api yang mestinya terbakar habis, tapi malah Nabi Ibrahim kedinginan dalam api. La haula wala quwata illa billah. Bertambah iman kita. Ya, bertambah iman kita, bertambah rasa kagum kita kepada Allah, yang kemudian kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penambahan iman. Lalu bagaimana kalau kita baca Al-Quran akan menambah iman, sementara ada orang baca Al-Quran kita bicara? Ya, kita di acara-acara itu ya, ada seremonial dibacakan ayat Al-Quran, kita anteng saja ngobrol berbincang-bincang dengan teman kita. Bagaimana rahmat akan turun? Bagaimana pahala akan kita dapatkan? Bagaimana kita akan dapat penambahan iman kalau ayat Al-Quran dibaca kita kemudian berbicara? Menambah iman kita. Maka Al-Quran ini adalah sumber pahala ya. Reparasi iman. Ketika kita sedang bersedih ya, baca Al-Quran. Dan kita punya masalah kadang-kadang bikin status ya, curhat lewat Facebook dan lain sebagainya. Ketika ada masalah, curhatnya kepada Allah. Minimal kita baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini asyifa ya, obat. Orang yang gundah gulana banyak masalah tapi baca Al-Quran, insya Allah setidaknya ada penyejuk. Ya, ada penyejuk. Tapi kalau kita ada masalah justru kita mencurahkan lewat ya status WhatsApp, kemudian kita di Facebook kita ungkap semua masalah-masalah kita dengan harapan ada yang merespon, ada yang mengkomentari. Apa manfaatnya? Ya. Apa manfaatnya, apa fadilahnya ya. Tapi kalau kita ada masalah ya, kita membaca Al-Quran per ayat kita resapi, kita telaah satu ayatnya, itu akan menjadi syifa ya, obat batin kita. Obat batin kita. Ini satu dari mukjizat yang tersimpan dalam Al-Quran, akan menjadi obat penyejuk. Coba misalkan ya, orang tua kita sedang sakit ini, sedang sakit. Taruh kata sakit gigi lah ya, sedang sakit gigi. Kemudian kita nyanyi-nyanyi, pasti diomelin tuh. Tapi kalau dia sedang sakit, kita bacakan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ada penyejuk. Kalau dia sedang bersedih, ada hiburan, sehingga dia akan merasakan penyejuk dalam jiwanya. Kalau dia sedang berbahagia, misalkan pasang pengantin yang sedang diijab kabul, dibacakan Al-Quran, dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan semakin bersyukur ya, akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mukjizat dari Al-Quran ya. Dia dibaca dimanapun, insya Allah layak. Al-Quran dibaca di rumah, layak. Al-Quran dibaca di kantor, enak.
Al-Quran dibaca di masjid, apalagi tempatnya ya. Dibaca di sawah asalkan bersih, boleh, menyejukkan. Dibaca di kuburan ketika ziarah kubur, bagus. Semakin ingat kita kepada dosa-dosa kita. Itu Al-Quran. Jadi jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran ini ya. Ketika kita baca Al-Quran ya, agar ada penambahan iman ya, zadadhum imana, iman kita bertambah. Sebab mohon maaf ya, iman kita ini kan fluktuatif. Iman kita, iman orang-orang awam bukan seperti Nabi. Makanya iman itu kan ada 3 ya. Ada 3 karakter iman. Pertama ada iman yang stabil ya. Stagnan, tidak bisa berkurang, tidak juga bisa bertambah. Ajeg saja segitu. Tidak berkurang, tidak pula bertambah. Iman siapa ini? Imannya para malaikat. Malaikat imannya stabil, itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Nambah tidak, berkurang tidak. Kenapa? Malaikat itu manusia yang monoton ya. Oleh Allah tidak diberikan nafsu, sehingga hidupnya hanya mengabdi kepada Allah. Di malaikat itu kalau diperintahkan A, sampai mati pun A saja yang dikerjakan. Kalau ia perintahkan pekerjaan B, sampai mati pun hanya pekerjaan B saja yang dikerjakan. Ada malaikat yang ditugaskan untuk bertasbih, tasbih saja yang dia lakukan. Ya. Ada malaikat yang sejak diperintahkan untuk sujud, sujud sampai mati pun nggak bangun-bangun. Ya. Ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa, ya nyawa saja urusannya, nggak pernah protes. Ya. Israel nggak pernah protes, ya Allah, bosen tiap hari saya nyabutin nyawa. Kali-kali ya Allah, tukerlah misalkan bagian menurunkan hujan umpama, atau tiup trompet. Tidak. Malaikat nggak model kita protes kalau kita mah. Kenapa? Ya malaikat nggak punya nafsu, hanya punya akal. Karena dia nggak punya nafsu, maka tidak ada kecenderungan malaikat untuk membantah apa yang Allah perintahkan. Jadi iman itu stabil. Nah ini iman-iman yang tidak berkualitas, artinya apa? Yang nggak ada penambahan. Yang kedua ada iman bertambah terus, tidak bisa berkurang. Jadi bertambah terus dan nggak bisa berkurang. Iman siapa ini? Imannya para nabi, imannya para rasul. Semakin hari dia bertambah imannya, nggak akan pernah berkurang. Taat terus taat kepada Allah. Karena nabi, rasul itu tidak ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Ya. Oleh Allah dia diberikan yang disebut dengan maksum. Ya. Maksum ini adalah kecenderungan umumnya watak manusia. Ya. Tidak ada kecenderungan untuk bermaksiat, ya. Menolak wahyu dari Allah misalkan, atau dia malas berdakwah. Tidak. Semua nabi sama rata, berjuang, bergelut menghadapi umat dalam mensyiarkan agama Islam ini. Nggak pernah ada nabi yang minta berhenti. Ya Allah, capek ya jadi nabi, jadi rasul. Sudahlah, saya ingin pensiun, ingin berhenti ya Allah. Tidak ada. Selagi kaki melangkah terus ke depan, pantang mundur dia belakang. Itulah seorang nabi dan seorang rasul. Yang ketiga ada iman yang fluktuatif. Kadang bertambah, kadang pula berkurang. Iman siapa nih? Iman kita. Iman kita ini nggak ajak. Kadang dia bertambah, kadang berkurang dan berkurang. Tergantung kita mah kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya. Kita mudah diwarnai oleh lingkungan. Kalau lingkungannya mendukung penghidupan, ya, iman kita akan bertambah. Tapi kalau kita berada di tempat yang kurang baik, iman kita akan turun. Kalau kita di dalam masjid misalkan sedang wirid, zikir, baca Quran, mendengar pengajian, iman kita bertambah. Iman kita bertambah. Ya. Tapi ketika kita keluar dari masjid, berjumpa dengan masyarakat, ngomongin orang lagi, melihat hal-hal yang tidak baik, telinga kembali mendengar gosip-gosip yang tidak baik, iman kita berkurang lagi. Ibadah lagi, naik lagi iman kita.
Bermaksiat turun lagi iman kita. Jadi iman kita ini kayak timbangan, ya kadang, ya berat sebelah, berat kanan, kadang berat kiri, ya terus seperti itu, fluktuatif. Kenapa? Maklum kita makhluk yang dibekali dua kemungkinan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ya kesempatan untuk fujur, ada kesempatan untuk takwa. Ada potensi fujuroha, ada potensi watakwaha. Jadi kecenderungan berbuat dosa dan kecenderungan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua potensi ini terkadang akan diwarnai oleh lingkungan kita. Maka pandai-pandailah kita berada di lingkungan, menjaga lingkungan kita, memilih lingkungan kita yang tepat. Jangan sampai kita berkumpul di lingkungan yang membahayakan iman kita. Berkumpul di tempat yang membahayakan akidah kita. Maka sering-seringlah kita berkumpul dengan para ulama, ya, mendengarkan tausiah dari mereka, mendengarkan ceramah-ceramah mereka, fatwa-fatwa mereka. Seringlah ke masjid, kita beriktikaf. Ini yang bisa menambah iman kita. Membaca Al-Quran, mentelaah Al-Quran, ya. Ini yang bisa menambah iman kita. Setidaknya kalau iman kita naiknya nggak seberapa, ya, iman kita naiknya nggak signifikan, paling tidak jangan sampai amal dosa kita yang melambung jauh, melambung tinggi, ya. Jadi kalau dosa kita nggak berkurang, ya minimalnya ada peningkatan iman, gitu. Nah, di antaranya adalah dengan kita membaca Al-Quran, zadathum imana. Iman kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan, maka manfaatkan waktu-waktu yang ada untuk membaca Al-Quran. Ya, di sela-sela kesibukan kita 1 menit kek, 2 menit kek, 3 menit kek, sisa yang ada kita membaca Al-Quran. Ya, syukur-syukur kita menghafal Al-Quran sehingga tanpa membaca teks pun kita bisa membaca Al-Quran dengan awangan itu. Ya, sambil bekerja sambil menghafalkan Al-Quran. Ya, syukur-syukur seperti itu. Kalau tidak ya kita perdayakan waktu yang ada, optimalkan waktu yang ada untuk membaca Al-Quran, karena ini cara yang paling, ya, yang paling top untuk mempertebal iman kita. Zadathum imana, untuk menambahkan iman kita. 2. Adapun yang ketiga kata Allah, ciri-ciri dari orang yang mukmin sejati, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang beriman senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Tawakal adalah sikap memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha dan berdoa. Di tawakal ini sikap kita pasrah kepada Allah setelah kita melakukan yang namanya usaha, ikhtiar dan doa. Jadi kalau kita ingin menggapai suatu harapan, ya cita-cita umpama, itu kan paling enggak harus ada 4 tangga yang kita lewati. Ya, pertama usaha, yang kedua ikhtiar, yang ketiga doa, yang keempat baru tawakal kepada Allah. Jadi tawakal ini harus pada poin akhir, tangga paling akhir. Jangan sampai ditaruh yang paling ujung, salah. Ya, orang belum berusaha, belum berikhtiar, belum berdoa, langsung pasrah kepada Allah, kan salah. Berusaha dulu, berikhtiar dulu, memohon kepada Allah dulu, baru ujungnya kita serahkan kepada Allah. Ini tawakal. Ya, jadi harus ada 4 tangga itu. Usaha, ikhtiar, doa, dan tawakal kepada Allah. Misalkan ada orang ingin jadi seorang polisi, ya. Ingin jadi seorang polisi, kan enggak kemudian tiba-tiba jadi polisi. Ada usaha itu, ada prosesnya. Pertama dia harus melalui proses usaha.
Apa usahanya? Ya kuliah, ya. Kuliah yang benar, sekolah yang benar, kan begitu. Yang kedua ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Kalau kita ingin jadi seorang polisi, ya tentu kuliah yang sampai kepada profesi kepolisian, akpol misalkan. Kita ingin jadi polisi, usaha nih kuliah, tapi kuliahnya di pendidikan kan nggak nyambung. Ya, ingin jadi polisi, tapi kuliahnya di bidang ekonomi, nggak bisa. Itu namanya usaha betul, ikhtiarnya salah. Ingin jadi seorang polisi, dia harus belajar, ya, masuk ke perguruan tinggi. Ikhtiarnya apa? Ya masuk perguruan tinggi di bidang kepolisian, yakni akpol atau yang sejenisnya. Sudah masuk akpol, baru kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sudah berusaha, ya. Minta ya Allah kabulkan harapanku, kabulkan cita-citaku. Baru yang keempat, serahkan kepada Allah, yakni bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan apa-apa sudah tawakal, salah kita. Ya. Kita sedang sakit ini, ingin sembuh, nggak bisa tiba-tiba sembuh dengan sendirinya, harus ada proses. Pertama usaha. Apa usahanya? Berkunjung kepada dokter, ya, berobat, minum obat. Ini bentuk daripada usaha. Ini kan sakit datangnya dari Allah, nggak usah minum obat lah, nanti juga waktunya sembuh ya sembuh. Ini salah. Usaha dulu minum obat, ya, pergi ke dokter, konsultasi dengan dokter, minta disuntik umpama, minta resep obat. Ini usaha. Yang kedua ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ya kita minum obatnya sesuai dengan penyakit kita umpama. Ya. Yang diderita sakit kepala, maka yang diminum adalah obat sakit kepala. Ini namanya usaha benar, ikhtiarnya juga benar. Kalau kita sakit kepala yang diminum obat sakit pinggang, usahanya benar sudah minum obat tapi ikhtiarnya salah. Kenapa? Yang diminum bukan obat yang semestinya, yang sesuai dengan penyakitnya. Ya. Baru kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sudah berobat, sudah minum obat, sudah ke dokter, ya. Yang aku minum pun obat yang sesuai dengan penyakit kita, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Minta kepada Allah, baru terakhirnya kita tawakal, serahkan kepada Allah. Ditawakal ini untuk memangkas perasaan was-was kita kepada Allah. Kalau semua urusan sudah kita serahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Sudah berusaha, sudah ikhtiar, doa pun sudah semuanya terserah kepada Allah. Ya, apapun keputusannya, Allah lah yang menentukan, dan itu pasti yang terbaik untuk kita. Yang Allah berikan kepada kita, apapun keputusannya, yakinlah bahwa itu insya Allah yang terbaik untuk kita. Tawakal, sehingga tenang, tidak ngoyo, tidak stres, tidak frustasi. Banyaknya orang yang stres, frustasi, ya, apalagi sampai bunuh diri, ya, gelap mata, ambil jalan pintas, karena dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi usaha dulu, ikhtiar dulu, doa baru tawakal. Dulu pernah ada seorang sahabat Badui, ya, di zaman baginda Nabi. Sahabat Badui ini dia datang ke masjid dengan mengendarai onta. Sampai di depan masjid dia turun dari onta, langsung dia masuk ke masjid. Ada Nabi kebetulan ditegur oleh baginda Nabi. Hei, itu ontamu sudah diikat belum? Belum ya Rasul. Loh, kenapa belum? Saya bertawakal kepada Allah. Saya datang ke masjid untuk bertemu dengan Allah. Saya serahkan ini untanya, insya Allah Allah jaga, nggak akan pergi. Itu orang diomelin oleh baginda Nabi, diomelin. Hei, salah yang kau katakan. Ikat dulu, ya, ikat dulu ontamu, baru kau tawakal kepada Allah. Ikat dulu yang kenceng, baru kau tawakal kepada Allah. Kalau belum diikat, kau masuk ke masjid, ontamu hilang, tawakalmu salah.
Tapi kalau sudah ikat ini onta dengan kencang, kau masuk ke masjid, begitu keluar ontaknya hilang, kau sudah berusaha. Ya. Tapi kalau belum diikat udah bilang tawakal, ya salah ya. Ya samalah kita mau ke masjid ya, bawa motor. Kuncinya ngegantung saja di motor itu ya, di kuncinya itu. Ada orang negur, "Mas, itu kontak kuncinya kok nggak diambil, nanti ada maling bahaya." Tenang sajalah, aku serahkan motor ini kepada Allah. Aku datang ke masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakin motorku akan dijaga oleh Allah. Ya salah yang seperti ini. Kunci dulu motormu, baru tawakal kepada Allah. Kalau sudah dikunci, kunci ganda, begitu keluar masih hilang juga, usaha kita sudah betul, tawakal kita pun betul. Tapi kalau motor kunci tidak dibawa, ngegantung, apalagi nggak dikunci ganda, motor hilang, ya salah kita akan diomelin orang. Ya, kenapa motor hilang, Mas? Iya, tadi sengaja digantung kuncinya. Ya salah kita itu. Masa kita nyerahkan motor kepada Allah, apa-apaan kita ini? Usaha dulu, ikhtiar dulu, berdoa kepada Allah. Kalau toh misalkan harapan yang kita cita-citakan tidak sesuai dengan ya awal langkah kita, ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yakinlah kita berdoa, mudah-mudahan itu yang terbaik oleh Allah untuk kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga ya. Yang keempat kata Allah, ciri-ciri orang yang mukmin sejati itu alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang mukmin itu orang yang suka mendirikan sholat. Orang yang suka mendirikan sholat. Belum dikatakan orang mukmin kalau dia belum mau mendirikan sholat. Karena sholat ini merupakan pembeda ya antara orang mukmin dengan orang kafir. Pembedanya adalah sholatnya. Ya, karena mungkin ibadah yang lain, umat-umat yang lain melakukan barangkali. Ya, puasa di ajaran Hindu ada, di ajaran Kristen juga ada. Ya, di agama Buddha juga ada puasa. Di Islam juga ada, kan begitu. Memberi ya sedekah ya diajarkan oleh agama yang lain juga. Kristen mengajarkan sedekah, ya, memberi. Hindu, Buddha, Konghucu juga sama, ada ajaran memberi, berbagi kepada sesama. Tapi tidak dengan sholat, hanya ada di dalam Islam. Pembeda antara kita dengan orang yang di luar kita. Kita nggak bisa kemudian saya mukmin, saya muslim, sementara sholat kita lewatkan. Ini yang menyebabkan mutu seorang muslim di negara kita itu rendah. Ya. Memang di negara kita mayoritas muslim, terbanyaknya agama muslim, agama Islam di negara kita ini. Cuma Islam yang ada di negara kita, apakah seluruhnya berkualitas menyembah kepada Allah? Belum tentu. Misalkan ada 80% dari penduduk Indonesia beragama Islam. Apakah yang 80% ini benar-benar imannya berkualitas, dia menyembah kepada Allah? Belum tentu. Mungkin dari 80 ini hanya 3-4 barangkali 4% ya yang betul-betul imannya iman berkualitas. Yang lainnya nggak tahu. Hanya di KTP-nya saja. Dia sholat hanya di hari Jumatnya saja. Yang mending hari Jumatnya saja seminggu sekali. Ada orang yang sholatnya hanya setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha, baru dia ketemu sholat, Masya Allah. Ya. Disangkanya 5 waktu bisa ya diwakilkan oleh sholat dua hari raya itu Idul Fitri. Padahal itu sholat sunnah. Ya. Idul Fitri, Idul Adha, sholat sunnah. Tapi itu yang dikejar-kejar ya. Kalau giliran lebaran sih kita pagi-pagi sudah mandi, pakai baju baru, pakai wangi-wangi, berangkat ke masjid, ke lapangan untuk sholat Id. Ya, maklum baru ketemu sholat lagi. Nanti selesai sholat Id, Idul Adha, udah setahun nggak ketemu sholat lagi. Masya Allah, orang yang seperti ini ada ya. Ada yang seperti ini nih. Ada yang dia hanya Jumatnya saja itu 5 waktunya nggak pernah sholat, hanya Jumatnya saja. Mungkin dikiranya
Satu solat itu bisa mewakili yang lain, atau mungkin bisa Allah ampunilah dosa solat yang 5 waktu ini nggak ditinggalkan. Ya nggak bisa. 5 waktu ya 5 waktu, tidak bisa diwakilkan oleh 1 waktu. Ya. Yuqimunas shalah, orang yang mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang keempat, mereka juga senantiasa memberi, ya, menginfakkan sebagian hartanya. Nah, inilah ciri-ciri daripada mukmin sejati, ya. Ulaika humul mu'minuna haqqa, kata Allah. Inilah mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Bukan mukmin yang KW-KW, ya. Bukan mukmin yang imitasi. Mukmin yang sebenarnya ini loh, ya. Sehingga mereka mendapatkan hadiah dari Allah, ya. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka oleh Allah ditinggikan derajatnya, dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inda rabbihim, diangkat oleh Allah derajatnya, sehingga kita menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa magfiratun, juga kita mendapatkan magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqun karim, dan kita mendapatkan rezeki yang mulia, rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk kita amalkan, mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita agar terbentuklah pribadi kita menjadi mukmin yang sejati.